Bab 310, BTTH Season 4 Episode 16-18. Mengubah gelombang. Penangguhan sementara dari Grand Meeting. Api berwarna hijau. Petik 2. Surga. Dia benar-benar memiliki dua jenis api. Mengamati api berwarna hijau yang naik di telapak Xiaoyan. Gelombang suara terkejut segera meletus dari tempat duduk di kedua sisi. Meskipun banyak orang yang hadir bukan alkemis, kebanyakan dari mereka masih tahu pengetahuan dasar bahwa api yang berbeda tidak dapat digabungkan. Namun, Xiaoyan di depan mereka tampaknya menggunakan kenyataan untuk menghancurkan pengetahuan mereka. Dibandingkan dengan penonton di kursi di sekitar mereka, para alkemis di tanah terbuka tidak diragukan lagi merasakan kejutan yang lebih besar. Sebagai seorang alkemis, mereka bahkan memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang betapa berbahayanya dan mengerikannya dua jenis nyala api di tubuh seseorang dibandingkan dengan orang lain. Harus diketahui bahwa nyala api adalah hal yang keras dan liar. Ketika dua benda keras dan liar bersentuhan, panas yang mereka keluarkan akan cukup untuk membakar pemiliknya menjadi tumpukan abu. Oleh karena itu, ketika mereka melihat bahwa Xiaoyan benar-benar dapat sekali lagi memanggil keluar api berwarna hijau yang bahkan lebih ganas daripada api ungu, kejutan menutupi seluruh wajah mereka. Api berwarna hijau. Orang ini benar-benar masih memiliki kartu truf. Sementara dia mengamati api berwarna hijau di tangan Xiaoyan, mata putri cantik berkedip ketika dia bergumam pelan. Ini seharusnya api surgawi yang bisa dia kendalikan, kan? Betapa tak terduga. Itu sebenarnya benar. Liu Ling berkata dengan suara yang dalam di hatinya saat dia perlahan menghirup udara yang telah menjadi agak panas sebagai akibat dari penampilan nyala berwarna hijau. Itu adalah di panggung depan kursi VIP. Fama tertegun saat melihat nyala api berwarna hijau yang tampak sedikit elegan. Beberapa saat kemudian, dia menyipitkan matanya dan dengan lembut berkata, "Itu adalah api surgawi." Bocah kecil ini sebenarnya memiliki hal seperti itu. Petik 2. Hihi. Bukankah aku sudah bilang jangan meremehkannya barusan? Dia memiliki begitu banyak kartu truf sehingga akan mengejutkan orang. Hai Bodong tersenyum dan berkata sambil sangat puas dengan ekspresi kaget Fama. Dia benar-benar bukan seseorang yang sederhana. Pada usia seperti itu, dia benar-benar memiliki dan telah berhasil menjinakkan hal semacam ini yang bahkan didambakan oleh Fama dan Guhe. Dia benar-benar mengejutkan orang. Penampilan api hijau juga menyebabkan wajah Jia Lao tercengang. Sebagai Do Huang, dia secara alami sangat jelas hanya kekuatan mengerikan macam apa yang dimiliki benda misterius alami ini. Saat itu, dia pernah bertarung dengan orang kuat yang memiliki api surgawi. Meskipun kemampuan sebenarnya pihak lain jauh lebih rendah darinya, bahwa api surgawi yang memiliki kekuatan tak terbatas menyebabkan Jia Lao sangat menderita. Fama perlahan menghela napas. Dia mengalihkan pandangannya ke pemuda berjubah abu-abu itu dan tersenyum ketika dia berkata, "Sepertinya akan ada beberapa kesulitan jika orang itu masih ingin mendapatkan hasil terbaik dalam putaran pemeriksaan ini." Petik 2. Api berwarna hijau. Yafei menghela nafas dan menggelengkan kepalanya dengan giginya menggigit bibir merahnya. Dia benar-benar tidak dapat memahami hal-hal seperti apa yang dialami pemuda yang lembut ini dalam tahun yang singkat ini. Kenapa dia bisa melompat maju dalam periode waktu yang begitu singkat dan tumbuh ke titik di mana bahkan Do Huang tidak bisa berhenti mengaguminya. Jangan bilang itu karena dia. Yafei memiringkan kepalanya sedikit, menatap Nalan Yanran di samping dan bergumam di dalam hatinya. Tidak heran kakek buyut begitu penting baginya. Dia benar-benar memiliki kartu truf yang mengejutkan orang. Kaki kanan putih panjang Yao Ye bergoyang sedikit. Ekspresi wajahnya sedikit lega. Nalan Yanran memperhatikan pemuda yang tampaknya menjadi fokus perhatian seluruh tempat. Saat ini dia pasti menjadi satu-satunya dari Kekaisaran Jiama yang bisa bersaing dengan pemuda berjubah abu-abu misterius. Menggunakan kekuatannya sendiri untuk membalikkan keadaan. Kebanggaan semacam ini adalah apa yang dimiliki seorang pria. Seorang pahlawan. Nalan Yanran mengangkat bibirnya dan berpikir dengan cara ini. Setelah itu dia diam-diam bergerak sedikit. Berbagai jenis tatapan di dunia luar tidak memengaruhi Xiaoyan sedikit pun. Pada saat ini, dia benar-benar fokus ketika dia menatap kuali obat.
Api ungu di dalam kuali sudah menghilang. Mengganti itu adalah api berwarna hijau yang elegan. Tangan Xiao Yan dengan cepat menyapu meja batu. Berbagai jenis bahan obat dilemparkan ke dalam kuali obat sekaligus. Namun, bahan obat terakhir pada formula obat, Ganoderma tebal tanah, dikeluarkan dari pemurnian. Saat itu, Xiao Yan sudah menemukan masalah dalam pemeriksaan kali ini. Dia telah fokus pada merasakan penggabungan bahan selama proses pemurnian, dan menemukan alasannya. Alasan mengapa begitu banyak alkemis gagal untuk berhasil membekukannya dan membentuk pil adalah semua karena bahan obat yang disebut Ganoderma tebal tanah, pada dasarnya berlebihan. Itu karena bahan obat tambahan yang tidak perlu ini yang menyebabkan fusi akhirnya gagal. Mempertanyakan bagian dari formula obat adalah sesuatu yang membutuhkan keberanian dan keberanian. Beberapa alkemis tradisional terlalu mempercayai keaslian formula obat. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana mereka gagal, mereka tidak akan menghubungkan masalah dengan formula obat. Mereka hanya akan berpikir bahwa mereka telah membuat kesalahan dalam mengendalikan nyala api mereka, atau ketika memperbaiki komponen. Orang yang memiliki pemikiran seperti itu pasti akan gagal. Xiao Yan tidak kekurangan keberanian atau keberanian. Karena itu, ia telah menemukan masalah dengan formula obat. Karena itu pula ia mampu bergegas dan bersaing dengan orang berjubah abu-abu misterius itu. Sisa orang, termasuk putri kecil dan bahkan Liu Ling hanya bisa direduksi menjadi penonton. Di tanah terbuka yang luas, hanya ada 2 tempat di mana nyala naik. Mata semua orang terfokus pada tempat kompetisi bergerak ke sana kemari, menyaksikan 2 tempat ini. Xiao Yan dan pemuda berjubah abu-abu itu berlari melawan waktu di bawah pengawasan tatapan ini saat mereka memperhalus beberapa bahan obat. Tangan Xiao Yan saat ini sepenuhnya dihapus dari kuali obat. Sekitar 1 kaki jauhnya dari kuali obat, 10 jarinya yang panjang mulai berguling dan melompat dengan lincah di depannya, seolah-olah mereka sedang menari. Dengan kemampuan kendalinya terhadap Green Lotus Core Flame, sangat mungkin bagi Xiao Yan untuk mencapai tahap di mana ia bisa mengendalikan suhu dari kejauhan. Jika seseorang hanya membandingkan siapa yang lebih elegan dan penuh pesona, Xiao Yan pasti akan lebih unggul. Cepat, cepat. Ketika tatapannya menyapu kedua belah pihak dan mengamati kecepatan pemurnian mereka, putri kecil berulang kali mengirim desakan di dalam hatinya ke arah tempat Xiao Yan berada. Sebagai anggota keluarga kekaisaran, dia secara alami tidak berharap seseorang dari negara lain untuk mendapatkan hasil terbaik dalam pertemuan agung kekaisaran Jiama. Itu tidak diragukan lagi akan memberikan pukulan keras bagi para alkemis dari kekaisaran Jiama yang berpartisipasi dalam pertemuan besar ini. Kecepatan pemurnian orang itu terlalu cepat. Meskipun apinya jauh lebih rendah daripada Yan Xiao, ia tampaknya sangat berpengalaman dan bahkan tidak kehilangan sedetik pun dalam aspek apapun. Dibandingkan dengan dia, Yan Xiao sangat dirugikan dalam aspek ini. Beruntung dia mendapat bantuan api surgawi yang membuatnya tidak ketinggalan. Selama dia hanya sedikit lebih cepat, dia harus bisa melampaui pria lain. Tatapan Liu Ling menatap dengan penuh perhatian pada setiap tindakan pria muda berjubah abu-abu itu. Dia kemudian memperhatikan Yan Xiao sebelum sedikit mengernyit saat dia berbicara. Meskipun dia agak berpikiran sempit, bagaimanapun dia adalah seseorang dari kekaisaran Jiama. Pada saat ini, dia jelas tahu ejekan seperti apa yang akan diarahkan pada alkemis kekaisaran Jiama yang telah berpartisipasi dalam kompetisi ini jika pemuda berjubah abu-abu itu ingin mendapatkan hasil terbaik. Xiao Yan dan pemuda berjubah abu-abu itu tidak diragukan lagi telah berubah menjadi fokus perhatian semua orang saat ini. Bang! Petik 2. Suara teredam dari tangan mengetuk meja batu dipancarkan. Sudut mulut pemuda berjubah abu-abu itu berisi senyum dingin ketika dia membalik telapak tangannya. Serbuk berwarna berbeda atau cairan kental ditembakkan keluar dari kuali dan dituangkan ke dalam botol batu giok yang tersusun rapi. Pada saat ketika suara ketukan pria berjubah abu-abu memukul meja terdengar, telapak tangan Xiao Yan juga tiba-tiba membanting meja batu. Mengikuti suara teredam, seberkas api berwarna hijau keluar dari dalam koldon. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya dan api tiba-tiba melesat ke botol giok di depannya.
Ketika hendak memasuki botol, itu tiba-tiba menghilang. Gugusan serbuk dan cairan berwarna berbeda segera tumpah ke bawah. Setelah penyempurnaan selesai, Xiaoyan meminjam waktu di mana bahan-bahannya perlu dingin untuk memiringkan kepalanya ke arah pria muda berjubah abu-abu dan mengawasinya. Merasakan tatapan yang telah dilewati Xiaoyan, pemuda berjubah abu-abu itu mengangkat kepalanya dan tersenyum dingin mengejek. Hei, kamu lambat. Apa gunanya nyala api itu bagus sementara kamu tidak? Petik 2. Xiaoyan menarik pandangannya tanpa ekspresi. Dia tidak mengungkapkan emosi apapun. Setelah terdiam sesaat, dia melambaikan lengan bajunya sekali lagi. Botol giok di depannya tiba-tiba pecah dan bahan-bahan yang terkandung di dalamnya tersedot ke udara. Setelah itu, mereka ditiup ke dalam kuali obat. Api hijau tiba-tiba naik dan memulai proses pembekuan akhir. Pada saat sebelum Xiaoyan mulai, pemuda berjubah abu-abu telah memimpin dan melemparkan semua bahan obat dalam botol giok ke dalam kuali obat. Api di dalam dua koldon obat naik dan berbagai macam bahan obat perlahan-lahan bergabung dalam nyala api, menunggu akhirnya membentuk pil. Persaingan yang sengit yang berpacu melawan waktu. Melihat dua orang yang jaraknya tidak lebih dari 5 detik, Fama dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan mendesah. Menghilangkan keributan yang disebabkan oleh pemuda berjubah abu-abu. Pertarungan antara orang-orang dengan kekuatan yang sama tidak diragukan lagi menyebabkan darah panas dari banyak orang di kursi di kedua sisi mendidih. Patuafa, menurut Anda siapakah yang tercepat membentuk pil? Hai Bodong tersenyum dan bertanya. Pada saat ini, dia juga berdiri setelah tertarik oleh persaingan ketat di lapangan terbuka. Patuafa, menurut Anda siapakah yang tercepat membentuk pil? Hai Bodong tersenyum dan bertanya. Pada saat ini, dia juga berdiri setelah tertarik oleh persaingan ketat di lapangan terbuka. Sulit dikatakan. Meskipun Yan Xiao memiliki keuntungan dari api surgawi, pengalamannya tampaknya jauh lebih rendah daripada orang aneh itu karena usianya. Karena itu, keduanya saling mengimbangi. Sangat sulit untuk memprediksi siapa yang akan menang. Fama menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Orang itu tampaknya sangat tangguh. Mendengar ini, Hai Bodong menggelengkan kepalanya. Dia bergumam di dalam hatinya. Tapi lelaki kecil ini, Yan Xiao, tidak akan kalah, kan? Bahkan jika kekuatan spiritualnya rusak parah, dia adalah Grandmaster Alkemis yang pernah bisa memperbaiki pil obat 6 tingkat. Dia tidak akan menurun dengan cepat, kan? Petik 2. Di tanah terbuka, Xiaoyan dan pemuda abu-abu berjubah itu menatap tajam ke api yang menggeliat di dalam kuali mereka. Dua nyala api yang berbeda mewarnai wajah mereka dengan cahaya hijau atau kuning. Lebih cepat, lebih cepat. Pergi untuk itu, pergi untuk itu. Tangan putri kecil sedikit berputar. Tatapannya berulang kali menyapu dua kuali. Dengan menggunakan penglihatannya yang luar biasa, dia dapat menemukan bahwa pil obat dalam dua kuali obat perlahan-lahan terbentuk. Pil obat akan segera dibentuk. Ketika mereka menghirup aroma obat samar yang berasal dari kuali obat, Liu Ling dan yang lainnya, yang jelas tahu apa yang diwakilinya, mulai merasakan ketegangan instan di pikiran mereka. Pada saat ini, hati orang yang tak terhitung jumlahnya digantung di tenggorokan mereka. Yan Xiao akan berhasil. Petik 2. Telapak tangan Layu Fama dengan erat memegangi pagar pembatas. Dia mengerutkan kening dan dengan lembut berkata, tapi pihak lain mengikuti dengan cermat dan bisa melampaui Yan Xiao kapan saja. Petik 2. Xiao Yan dengan erat mengerutkan bibirnya. Api berwarna hijau menari di dalam matanya yang gelap. Dari pantulan nyala api, pil obat bundar berputar cepat ketika diputar pada poros yang berbeda. Jika aku terus seperti ini, aku tidak bisa menutup celah di antara kami. Xiao Yan menyipitkan matanya. Dalam sekejap, Xiao Yan tiba-tiba menghancurkan telapak tangannya dengan keras pada kuali obat. Segera, pil obat yang belum menyelesaikan tahap akhir dari tetap hangat, tiba-tiba keluar dari koldon bersama dengan sekelompok api hijau. Bodoh, meskipun ini adalah langkah terakhir, bagaimana dia bisa membiarkan pil obat meninggalkan kuali di muka? Begitu pil obat yang baru saja lahir bersentuhan dengan udara, isi di dalamnya yang belum sepenuhnya membeku mungkin dibongkar. Melihat tindakan tiba-tiba dari Xiao Yan ini,
Pagar pembatas yang sedang dipegang oleh Fama tiba-tiba retak terpisah saat dia berkata dengan marah. Reckless fellow, melihat tindakan Xiao Yan, putri kecil dan Liu Ling juga sama-sama terpana. Sesaat kemudian, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Xiao Yan mengabaikan tatapan sekitarnya. Kakinya mendorong tanah, dan tubuhnya terangkat. Dia mengulurkan tangannya, dan meraih pil obat yang dibungkus oleh api hijau ke telapak tangannya. Saat pil obat memasuki telapak tangannya, nyala api hijau yang jauh lebih besar tak tertandingi tiba-tiba naik dari dalam telapak tangan Xiao Yan. Pil obat, yang belum menyelesaikan langkah terakhir menjadi panas, langsung membeku. Saat tubuh Xiao Yan turun, jarinya bergerak lembut. Pil obatnya berubah menjadi sinar cahaya ketika ditembakkan ke botol giok. Segera, lampu berwarna hijau membangkitkan semangat orang-orang saat memimpin dalam bersinar dari cermin batu giok di depan Xiao Yan. Orang gila. Petik 2. Di sudut jauh dari tanah terbuka, ekspresi pemuda berjubah abu-abu, yang awalnya memegang senyum dingin, tiba-tiba berubah menjadi hijau. Dia tidak menyangka Xiao Yan akan benar-benar gila. Jika pil obat yang belum dipadatkan bersentuhan dengan udara, semua upaya sebelumnya akan langsung berubah menjadi ketiadaan. Tindakan berani dan gila semacam ini hanya untuk menyingkirkan orang yang bersaing untuk waktu dengannya. Dengan wajah abu-abu, pemuda berjubah abu-abu yang marah itu menghancurkan botol batu giok di depannya menjadi bubuk dengan satu telapak tangan. Beberapa saat kemudian, ekspresinya suram saat dia menepuk kuali obat. Pil obat ditembak dan segera dibuang ke botol giok lain. Namun, pada saat ini, 1 menit penuh telah berlalu sejak kesuksesan Xiao Yan. Dengan wajah abu-abu, pemuda berjubah abu-abu yang marah itu menghancurkan botol batu giok di depannya menjadi bubuk dengan satu telapak tangan. Beberapa saat kemudian, ekspresinya suram saat dia menepuk kuali obat. Pil obat ditembak dan segera dibuang ke botol giok lain. Namun, pada saat ini, 1 menit penuh telah berlalu sejak kesuksesan Xiao Yan. Suasana sunyi di tanah terbuka yang disebabkan oleh kegilaan Xiao Yan bertahan selama 1 menit penuh sebelum teriakan sangat gembira tiba-tiba mengguncang seluruh alun-alun sampai bergetar, mirip seperti semburan. Saat dia memegang botol giok, Xiao Yan perlahan menghela napas. Dia mengangkat kepalanya dan memperhatikan kursi di kedua sisi yang sudah mulai mendidih. Senyum tipis muncul di wajahnya yang tenang. Haha, anak kecil, sangat bagus. Di platform tinggi, Fama menggosok dadanya dan menghela napas panjang. Meskipun dia sangat marah dengan tindakan Xiao Yan sebelumnya, Xiao Yan saat ini memang memperoleh kemenangan terlepas dari prosesnya. Apalagi kemenangan ini dilakukan dengan melemparkan lawannya jauh di belakangnya. Segera, Fama yang bersemangat tidak bisa menahan tawa keras ketika dia berbicara dengan Xiao Yan di tanah terbuka. Sungguh orang yang gila. Ya Fei dan Yao Ye bertukar pandang. Selain lega, mereka memberikan senyum pahit yang tak ada habisnya pada karakter judi seperti Xiao Yan. Meskipun itu gila, itu bukan hanya ruam karena darahnya yang panas. Pada saat itu, kemungkinan dia hanya berani melakukan tindakan seperti itu karena dia memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Nalan Yanran dengan lembut berkata dengan senyum sederhana ketika dia melihat Xiao Yan. Pemuda yang tenang dan ceria, yang tersenyum samar di alun-alun di bawah banyak sorakan. Meskipun ini hanya putaran kedua dari ujian, atmosfer hebat yang telah ia ciptakan sudah jauh melampaui putaran terakhir dari Grand Meeting sebelumnya. Tuan Yan Xiao, selamat, tapi tolong jangan melakukan tindakan gila di masa depan. Jika gagal, putri kecil menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan Xiao Yan dengan kesal. Kali ini, kamu memang sangat luar biasa. Tapi saya juga tidak akan menahan apapun di babak final. Liu Ling mengangkat bahu. Ekspresinya saat ini bisa secara paksa disebut agak ramah. Xiao Yan tersenyum, tetapi tidak berbicara. Dia membalikkan kepalanya dan melemparkan pandangannya ke wajah suram pria muda berjubah abu-abu itu. Jempolnya yang terangkat menghadap ke bawah. Ketenangan dan sikapnya yang biasa akhirnya mengungkapkan kesombongan yang dimiliki oleh seorang pemuda. Dengan wajah hijau, pemuda abu-abu berjubah itu mengamati tindakan Xiao Yan. Dia dengan dingin dan gelap mendengus ketika bibirnya bergerak. Jangan senang. Di babak final,
Kami akan bersaing sekali lagi. Pada saat itu, saya tidak akan menahan apapun. Petik 2. Menghadapi ancaman ini, Xiao Yan tanpa peduli membentangkan tangannya. Dia menarik pandangannya dan memperhatikan para alkemis yang masih melemparkan tatapan mereka padanya. Dia ragu-ragu sedikit sebelum diam-diam mengambil sisa Ganoderma tanah tebal di atas meja dan dengan ceroboh membuangnya. Melihat tindakan Xiao Yan, para alkemis di sekitarnya bingung. Beberapa saat kemudian, beberapa dari mereka tampaknya mengerti apa masalahnya. Sukacita liar perlahan-lahan muncul di wajah mereka saat mereka melemparkan pandangan yang dipenuhi rasa terima kasih kepada Xiao Yan. Setelah itu, mereka bergegas menggunakan waktu yang tersisa untuk mulai memperbaiki. Melihat para peserta yang mulai bergegas untuk memperbaiki, sudut mata Xiao Yan melirik pasir di jam pasir di dinding yang berlawanan yang akan benar-benar jatuh. Dia mengangkat bahu, menundukkan kepalanya dan mengemas hal-hal yang berbeda di atas meja batunya. Apakah mereka berhasil memperbaiki? Pil berjalan angin pada saat terakhir adalah sesuatu yang tidak perlu dia khawatirkan. Seiring berlalunya waktu, seruan sukacita yang memekakkan telinga di seluruh plaza juga berangsur-angsur melemah. Setelah kegembiraan yang luar biasa ini, para penonton akhirnya merasa cukup ketika mereka melemparkan pandangan mereka pada para alkemis yang sibuk di tanah terbuka. Selain itu, tatapan banyak wanita muda di galeri melirik Xiao Yan, yang kepalanya menunduk saat dia secara acak membersihkan meja batu di depannya. Penampilannya sebelumnya telah menggerakkan hati para wanita muda yang penuh gairah ini. Saat ini, bahkan wajah biasa Xiao Yan setelah dia mengubah penampilannya, tiba-tiba menjadi sangat tampan di mata mereka. Setengah jam kemudian, lampu hijau putri kecil dan Liu Ling adalah yang pertama menyala. Mereka berdua meletakkan pil obat mereka ke dalam botol mereka, bertukar pandang dan menghela nafas lega. Di belakang dua orang ini, ada lebih banyak lampu hijau berkedip satu demi satu. Namun, sebagian besar cahaya di seluruh plaza masih merah. Tanah terbuka terlalu besar dan alkemis yang telah menerima petunjuk dari Xiao Yan hanya terbatas pada beberapa alkemis beruntung yang mengelilinginya. Pesaing yang berada di luar jangkauan penglihatan Xiao Yan hanya bisa menatap bahan di meja batu, merasa bingung. Tanpa mengetahui di mana masalahnya, mereka hanya bisa terus memperbaikinya dengan paksa. Dengan menambahkan Ganoderma tebal tanah, perbaikan mereka semua gagal pada akhirnya tanpa pengecualian. Selain itu, bahkan jika seseorang mengecualikan alasan yang disebutkan di atas, pil berjalan angin ini adalah pil obat tingkat 3. Karena itu, hanya ada 2 hingga 3 alkemis yang kemampuannya ada di sekitar tingkat 2. Untungnya bisa dilewati. Bahkan beberapa pesaing yang baru saja memasuki tingkat 3 juga gagal karena kecerobohan mereka. Di bawah dua kondisi yang agak keras ini, jumlah pesaing dalam Grand Meeting dikurangi dengan cepat. Mungkin bahkan tidak ada 300 yang tersisa dari ribuan plus orang asli. Melihat situasi berkembang, tampaknya pengurangan itu akan berlanjut. Selain itu, bahkan jika seseorang mengecualikan alasan yang disebutkan di atas, pil berjalan angin ini adalah pil obat tingkat 3. Karena itu, hanya ada 2 hingga 3 alkemis yang kemampuannya ada di sekitar tingkat 2. Untungnya bisa dilewati. Bahkan beberapa pesaing yang baru saja memasuki tingkat 3 juga gagal karena kecerobohan mereka. Di bawah dua kondisi yang agak keras ini, jumlah pesaing dalam Grand Meeting dikurangi dengan cepat. Mungkin bahkan tidak ada 300 yang tersisa dari ribuan plus orang asli. Melihat situasi berkembang, tampaknya pengurangan itu akan berlanjut. Ketika pasir di dalam jam pasir di dinding benar-benar jatuh, sebenarnya hanya ada sedikit lebih dari 100 orang yang masih tersisa di tanah terbuka. Sisa orang sudah diusir selama 2 putaran ini. Saat tawa fama terdengar di tanah terbuka, Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya. Tatapannya dilemparkan ke arah orang tua yang berada di tempat di mana kursi VIP berada. Merasakan tatapan Xiao Yan, Fama mengungkapkan senyum ramah ke tempat di mana Xiao Yan berada. Setelah waktu pemeriksaan selesai, acara berikutnya adalah sekali lagi melakukan tes untuk pil. Karena Xiao Yan mendapat bantuan dari api surgawi, kali ini
Adalah wajar bahwa pil obat Xiaoyan akan memiliki efek paling luar biasa dalam tes ini. Yang kedua adalah pemuda berjubah abu-abu. Mengikuti di belakangnya adalah putri kecil, Liu Ling dan 3 alkemis tingkat lainnya yang kemampuannya cukup baik. Setelah tes selesai, langit sudah secara bertahap gelap. Bulan sabit perlahan-lahan muncul di tepi langit, bersinar di ibu kota yang terang benderang. Semua orang, kita akan berhenti di sini untuk pertemuan besar hari ini. Semua pesaing, silakan istirahat yang baik untuk malam ini. Besok akan menjadi babak final untuk pertemuan besar kita. Ini juga babak penting yang menentukan siapa yang akan menjadi juara. Karena itu, setiap orang tidak boleh gagal tampil karena berbagai peristiwa. Kalau tidak, Anda akan menyesal seumur hidup. Fama tertawa dengan jelas. Mendengar Fama mengumumkan bahwa pemeriksaan hari ini telah berakhir, semua orang di tanah terbuka, termasuk Xiaoyan, segera menghela nafas lega. Setelah 2 putaran pemeriksaan, semua orang memang sedikit lelah. Saat Xiaoyan menyimpan kuali obat, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Dia memperhatikan bahwa setelah Fama mengucapkan kata-kata itu, pemuda berjubah abu-abu itu mengepak barang-barangnya dan berjalan keluar dari tanah terbuka. Sebelum dia pergi, dia tidak lupa untuk melemparkan tatapan dingin pada Xiaoyan. Xiaoyan menggosok dahinya sambil samar-samar mengawasi bagian belakang pemuda berjubah abu-abu yang perlahan berjalan keluar dari alun-alun. Setelah mengemasi barang-barangnya, ia juga mengikuti kerumunan peserta dan keluar dari tempat itu. Setelah keluar dari alun-alun, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menghirup udara segar dan sejuk. Pikirannya yang tegang menjadi sedikit lebih santai. Xiaoyan menunduk dan memperhatikan orang-orang di sekitarnya yang keluar dari kursi penonton. Dia memperhatikan beberapa wanita muda menatapnya dengan mata berkilauan dan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Ketika dia akan mengangkat kakinya dan berjalan pergi, suara lembut yang manis tiba-tiba dikirim dari belakangnya. "Selamat, Tuan Yan Xiao." Petik 2. Xiaoyan menoleh dan menatap sekelompok besar orang yang baru saja keluar dari lorong di belakangnya. Di depan kelompok orang secara alami Nalan Yanran, Ya Fei dan Yao Ye. Di belakang mereka, Nalan Jie dan yang lainnya mengobrol sambil tersenyum. Melirik Nalan Yanran, yang senyumnya seperti bunga, Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku hanya beruntung." Petik 2. Selama periode waktu ini, Nalan Yanran sudah terbiasa dengan kerendahan hati Xiaoyan. Dia tersenyum, menarik Ya Fei dan Yao Ye saat dia berkata kepada Xiaoyan, "Putri Yao Ye mengatakan bahwa dia ingin mengadakan pesta untuk membantumu, Liu Ling, dan putri kecil merayakan. Apakah kamu?" Kelompok 3 wanita Nalan Yanran dapat dianggap sebagai wanita cantik teratas di seluruh ibu kota. Sekarang mereka bertiga berdiri bersama. Sosok-sosok cantik mereka saling berhadapan dan bisa dikatakan bahwa mereka lebih cantik daripada bunga. Oleh karena itu, sudah ada banyak anak muda saat ini di pintu masuk ke tempat kompetisi yang telah mengalihkan pandangan mereka. Mendengar ini, Xiaoyan sejenak bingung. Dia segera tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Meminta maaf. "Maaf, Putri Yao Ye. Aku benar-benar terlalu lelah malam ini. Masih ada babak final pemeriksaan besok. Karena itu, saya khawatir saya tidak dapat menemukan waktu untuk menghadiri jamuan. Hati saya menghargai niat putri. Selamat malam." Petik 2. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, Xiaoyan menghadap Putri Yao Ye dan menangkupkan kedua tangannya. Tanpa menunggu jawabannya, dia berbalik dan berjalan menuju jalan. Setelah itu, dia masuk ke aliran manusia dan menghilang di depan tatapan kaget para wanita yang baru saja dia tolak.